Welcome to SMK N1 Karangdadap. SMK N1 Karangdadap is a school located on Ketungkobo Street, number 6 Pejaten, Karangdadap District, Pekalongan Regency, Central Java. Here I choose MPLB as my major at SMK N1 Karangdadap. MPLB is a major that is in great demand at SMK N1 Karangdadap. MPLB also learn basic material, logistic management, entrepreneurship, and business administration skills. MPLB graduation have many opportunities such as secretaries, online admins, digital marketer, entrepreneurship, advertising, and event organizer. After introducing the department, let me introduce myself. My name is Ainia. You can call me Aini. I live in Kebonro Pucang. I am a student of class 10 MPLB 3. In this video, I will discuss the basic material of MPLB under the title Management Function in Business Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainiyah dari kelas 10 MPLB 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen dalam proses bisnis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen bisnis dan apa fungsinya? Yuk kita cari tahu. Nah, jadi yang dimaksud dengan manajemen bisnis adalah kegiatan perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan. Dan apa fungsinya? Manajemen bisnis mempunyai beberapa fungsi: planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan. Berikut adalah penjelasan beberapa fungsi dari manajemen bisnis. Yang pertama, planning atau perencanaan. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha. Planning berfungsi untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan pengendalian yang baik yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah organizing atau membuat kelompok kerja. Organizing dilakukan dengan baik sampai melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Kelompok ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi yang sama, seperti tim administrasi, pemasaran, dan di lapangan. Pembagian kelompok ini memudahkan dalam proses kerjanya. Yang ketiga, staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi dari manajemen bisnis berupa penyusunan personalitas, sejak dari merekrut tenaga kerja sampai dengan usaha, agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti mesin, bahan baku, dan sarana pendukung. Yang keempat, directing atau pengarahan. Fungsi keempat dari manajemen bisnis adalah directing, kaitannya dengan pengarahan. Directing bertujuan untuk mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan atau efisiensi kerja agar lebih maksimal. Yang kelima, controlling atau pengawasan. Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin yang harus dievaluasi dan dicatat, dan juga menghambat hambatan yang ada. Ada beberapa manfaat dari manajemen dalam proses bisnis. Di antaranya, yang pertama,
mengurangi pengeluaran dan biaya, efisiensi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan restorasi kepatuhan, menurunkan biaya. Pada saat yang sama, perusahaan dapat meningkatkan outputnya karena karyawan bekerja lebih efisien. Alternatifnya, teman-teman dapat mempertahankan tingkat keluaran yang sama sambil membelanjakan lebih sedikit masukan tanpa mengurangi keefektifan. Yang kedua, ketangkisan bisnis yang lebih baik. Perubahan bersifat konstan dalam lingkungan bisnis apapun. Keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan seiring berjalannya waktu. Pergeseran pasar dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, layanan streaming yang mempengaruhi TV berbayar atau peraturan baru yang mengharuskan bisnis di Eropa mengevaluasi kembali. Keputusan BPM membuat organisasi fleksibel sehingga dapat menyesuaikan prosesnya untuk memenuhi persyaratan baru. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas proses sehingga inovasi proses penting bagi pertumbuhan bisnis. Menyederhanakan proses bisnis dan mengotomatiskan proses yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Otomatisasi mempercepat proses dan penyelesaian tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi fungsi manajemen dalam proses bisnis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika semanten ingkang saged kula aturaken mengenai bab fungsi manajemen dalam proses bisnis. Menawi wonten klintah-klintinipun atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang saged kula aturaken wonten kaidahipun kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.